Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Sekarang kita kembali berada di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Pada saat kita berada di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama membaca firman Allah SWT di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian terkait dengan ayat itu, Al-Quran mengatakan, Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan atas petunjuk itu serta sesuatu yang akan membedakan. Dua ayat Al-Quran yang terkait dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini patut kita renungkan bersama-sama pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Pertama ditegaskan bahwa kepada orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa, dan dengan berpuasa itu kalian akan meningkat menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman adalah orang yang meyakini kesan Allah SWT sebagai Tuhannya, meyakini Muhammad sebagai Rasulnya, dan orang yang bertakwa adalah satu fase, satu tingkat yang lebih tinggi daripada orang yang beriman. Kata-kata takwa itu sendiri berasal dari kata-kata wiqayah, artinya berhati-hati atau berjaga-jaga. Dalam artian kita harus berhati-hati terhadap setiap ancaman, setiap tantangan yang setiap saat ada di sekitar kita. Ancaman dan tantangan itu bisa saja bersifat fisik, bisa juga bersifat mental dan spiritual. Karena itulah Rasulullah mengatakan berpuasalah kalian. Karena dengan puasa itu kalian akan menjadi sehat. Banyak teori membahas tentang puasa dan kaitannya dengan kesehatan. Orang berpuasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang nista, buruk dan sia-sia, yang semuanya itu berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat spiritual. Tapi yang bersifat kesehatan, dia berbeda dengan orang miskin, orang lapar, karena dia berpuasa tidak direncanakan. Dia lapar aja karena memang tidak punya makanan. Dia lapar aja karena dia hidup dalam kemiskinan. Orang berpuasa itu tidak begitu. Dia mampu untuk makan. Dia punya makanan. Kapan saja dia bisa makan. Tapi dia berpuasa itu adalah satu tindakan untuk tidak makan, tidak minum karena direncanakan. Dan efeknya akan sangat berbeda dengan orang yang lapar karena kemiskinan atau tidak mempunyai makanan. Dan sudah banyak sekali ilmu kesehatan yang menjelaskan mengapa orang berpuasa ketika dia mampu untuk makan itu melahirkan satu sikap yang agak berbeda, hasil yang agak berbeda. Orang itu tumbuh lebih sehat, lebih kuat, lebih ramping badannya, tidak terlampau gemuk karena banyak lemak di dalam badannya, tidak tinggi kolesterol dan sebagainya. Ya saya kira dapat kita baca dalam begitu banyak artikel-artikel tentang kesehatan. Yang kita ingin dalami dan ingin kita kaji pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini ialah kata-kata yang tadi saya bacakan di dalam ayat yang kedua, yaitu di bulan puasa Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk, penjelasan dan pembeda. Hidup manusia itu tidak cukup semata-mata dengan rasionalitas, dengan pengalaman-pengalaman saja. Manusia itu membutuhkan satu spiritualitas, perlu satu guidance, satu bimbingan yang bersifat metafisik di atas kemampuan nalar dan kemampuan perasaan manusia saja. Dia memerlukan sesuatu bimbingan yang bersifat spiritual. Dan ini dalam kaitan sejarah peradaban umat manusia, peradaban yang besar itu tidak mungkin dapat tegak dan berdiri tanpa ditopang oleh satu bangsa, kelompok orang yang pada dasarnya dia memiliki kemampuan mentalitas, kemampuan spiritualitas yang tinggi sehingga dia dapat mengatasi keadaan, mampu menghadapi zaman, tantangan zaman yang begitu besar,
ancaman dan sebagainya, dan mereka tidak pernah menyerah menghadapi semua itu. Dan guidance spiritual itu akan dirasakan dan akan dinikmati oleh seseorang pada saat mereka menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Yang paling penting dari intisari ajaran Islam itu adalah bahwa manusia itu disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Taqarrub ilallah. Manusia itu adalah makhluk, Tuhan itu adalah pencipta. Antara makhluk dan penciptanya itu disuruh untuk mendekatkan diri kepadanya. Manusia itu tidak akan menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah menjadi manusia. Tuhan dan manusia itu tetap merupakan dua subjek yang berbeda. Satu berposisi sebagai makhluk, yang satu lagi berpihak sebagai khalik, pencipta dan yang diciptakan. Nah, mengapa orang disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan, taqarrub ilallah, yang menghasilkan ketakwaan itu? Itu tidak lain, tidak bukan adalah karena makin dekat orang kepada Tuhan, itu batin dan perasaannya itu akan merasa lebih tentram, lebih damai, ya, lebih merasa ada satu jaminan bahwa dia percaya bahwa hidup ini, walaupun banyak tantangan, dia akan bisa atasi. Dia akan mampu mengatasinya, tidak sendiri, tapi juga berkat kedekatan, berkat guidance, berkat bimbingan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi, kalau kita lihat dalam syair lagu Bimbo misalnya, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Hadis Nabi mengatakan sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dalam Al-Quran terkait juga dengan ibadah bulan puasa Ramadan ini, ada satu ayat yang menegaskan bahwa supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan itu akan mengabulkan setiap doa orang yang meminta kepadanya. Jadi pastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun, ya. Jadi orang itu meminta kepada Tuhan dan kami akan mengabulkan permintaannya itu, tapi ikutilah jalan kami yang lurus yang ditunjukkan oleh Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian sebenarnya makin dekat orang kepada Tuhan, ya, makin tenang dan tentram hatinya. Sebaliknya, makin jauh orang dari Tuhannya akan semakin gelisah dan semakin kacau perasaan dan pemikirannya. Jadi ini sangat penting mendekatkan diri kepada Tuhan karena dia akan membawa efek kepada spiritual, efek kepada mental, dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku moral manusia. Dia akan mempertimbangkan sesuatu lebih dalam karena dia merasa ada kedekatan kepada Tuhannya. Nah, setiap hari orang disuruh salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu itu, orang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Bagi orang laki-laki, setiap Jumat disuruh dia menunaikan salat Jumat, yang biasanya sembahyang zuhur itu 4 rakaat, sekarang jadi 2 rakaat, supaya dia bisa mendengarkan khutbah dan pengajaran. Seminggu sekali, setiap hari Jumat. Dan setiap setahun sekali di bulan suci Ramadan, orang disuruh berpuasa. Semuanya itu bertujuan, ya, untuk meningkatkan ketakwaan, mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Dan sejarah manusia itu telah menunjukkan kepada kita, manusia itu harus memiliki dan harus mengembangkan kecerdasan yang ada pada dirinya sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan makhluk yang lain. Karena manusia itu dibekali dengan kemampuan berpikir secara konsepsional. Ya. Ingatlah firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia. Sebelum Adam itu diciptakan ada dialog antara Tuhan dengan para malaikat. Dan ada keberatan dari segolongan mereka yang mengatakan, untuk apa kamu ciptakan manusia yang hanya akan menimbulkan pertumpahan darah di muka bumi? Kadang-kadang nggak betulnya juga. Ya, manusia kerjanya hanya menumpahkan darah di muka bumi. Perang, ya, penganiayaan, pemusnahan, kelompok-kelompok masyarakat menyerang kelompok lain, terjadi sepanjang sejarah, sebagaimana juga terjadi pada hari-hari belakangan ini, yang dapat kita saksikan dari berbagai media pemberitaan. Tapi Allah mengatakan,
Aku lebih tahu terhadap apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ketika Adam sudah diciptakan, lantas dipanggillah semua malaikat itu dan tanya, coba kalian sebutkan nama tiap-tiap benda yang ada ini. Malaikat seperti terkejut dan mengatakan, ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan, melainkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi ketika ditanyakan kepada Adam, Adam ternyata sanggup untuk menyebutkan nama-nama tiap benda itu satu demi satu. Kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangan filsafat, ini tidak sederhana. Ya. Hanya manusia yang bisa berpikir konsepsional. Ya. Ini baju, ini celana, ini kamera, ya. Ini pensil, ya. Ini laptop, ini handphone, ya. Ini angka-angka sederet. Ini logaritma sederet. Hanya manusia yang bisa merumuskan itu. Dia lihat air turun dari gunung menuju dataran yang rendah. Tidak sebaliknya. Tidak ada air itu dari bawah naik ke atas kecuali dipompa. Secara natural dia tidak mungkin. Manusia bisa berpikir tentang alam ini, merumuskan konsep-konsep tentang segala sesuatu. Dan ini adalah dasar dari pembentukan ilmu pengetahuan. Karena dengan memahami, ya, orang dapat merumuskan konsep tentang sesuatu. Dapat dia mengendalikan tentang sesuatu. Dapat dia menguasai sesuatu. Dan inilah tugas manusia, karena manusia ditugasi untuk menjadi khalifah di muka bumi, dalam artian manusia harus mampu mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, dan manusia dilarang melakukan al-fasad fil ardh, dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, karena akibat perbuatan manusia itu, segala sesuatunya pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan umat manusia itu sendiri. Bom diciptakan, nuklir diciptakan, daya ledaknya begitu dahsyat, dampaknya kepada alam begitu besar, dan akan mempengaruhi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Mereka yang terlibat perang, ataupun mereka yang sama sekali tidak peduli atau tidak ikut dalam peperangan itu sendiri. Ya, ibarat orang naik kapal, ya, ramai-ramai di kapal itu, ada satu yang nakal, dia lubangin dinding kapal itu tenggelam, maka orang jahat dan orang baik yang ada di kapal itu semua akan ikut tenggelam. Nah, jadi berpuasa itu meningkatkan iman dan takwa, mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, menjernihkan pemikiran manusia, dan memperkuat spiritualitas manusia itu sendiri, dan secara fisik membuat mereka lebih sehat agar lebih mampu menghadapi tantangan berat dalam kehidupan mereka. Kita orang Indonesia ini harus kita akui secara fisik mungkin kita lemah, ya. Kita suruh kerja barangkali 12 jam satu hari nggak kuat. Baru kerja sejam aja sudah duduk-duduk malas-malasan. Karena fisik kita memang tidak kuat. Dan untuk kuat itu memang perlu gizi makanan yang cukup, asupan makanan yang cukup, olahraga, dan menciptakan kondisi kehidupan yang sehat. Tapi fisik saja tidak cukup, diperlukan juga ketahanan mental dan ketahanan spiritual. Yang kedua-duanya itu dapat diperoleh melalui menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya di bulan suci Ramadan ini. Kita lihatlah fakta-fakta sejarah. Apakah puasa itu membuat manusia menjadi lemah? Atau sebaliknya membuat mereka menjadi kuat? Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam justru terjadi di bulan suci Ramadan. Kita melihat misalnya Perang Badar, ya. Perang yang begitu dahsyat, terjadi di bulan suci Ramadan. Orang menyangka kalau lagi bulan puasa, ya umat Islam itu akan menjadi lemah. Tapi tidak. Justru mereka memenangkan peperangan itu. Kita ingat dalam sejarah Afrika Utara dan Eropa, bagaimana Jabal At-Tariq, ya, mampu menyeberangi selat yang memisahkan Afrika Utara dengan daratan Eropa. Dan dia sampai ke sana dan menancapkan bendera umat Islam di sebuah gunung, sehingga gunung itu disebut dengan Jabal At-Tariq, ya. Tariq bin Ziyad nama orangnya itu, maka dikenallah itu namanya gunung atau Jabal At-Tariq
yang di dalam bahasa orang Eropa disebut Gibraltar, ya, selat yang memisahkan antara Afrika Utara dengan daratan Eropa. Dan sejak itu dibangun satu peradaban Islam yang sangat besar di Eropa yang berpusat di Andalusia atau di Spanyol sekarang ini. Dan sampai sekarang itu menjadi pusat perhatian dunia karena matematik, ya, algoritma, filsafat, sains, geometri, arsitektur dikembangkan dan mengilhami begitu banyak ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia modern sekarang ini. Kalau kita lihat pada bangsa kita sendiri, ya, ada dua peristiwa penting. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 terjadi pada bulan suci Ramadan, tanggal 9 Ramadan, diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jangan lupa, esoknya tanggal 10 Ramadan, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Undang-Undang Dasar negara kita ini. Coba kita ingat, pidato Bung Karno sesudah membacakan teks proklamasi. Beliau mengatakan, tuan-tuan semua, hari ini adalah hari Jumat dan kita sedang menunaikan ibadah puasa. Mari kita bubar, jangan lama-lama kita berdiri di sini, karena sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Jumat dan kita akan meneruskan puasa kita. Jangan lupa itu ada pidato Bung Karno yang diucapkan seketika sesudah membacakan teks proklamasi tahun 1945 yang mengindikasikan, menunjukkan kepada kita bahwa bulan puasa diproklamirkan kemerdekaan kita. Bahkan teks proklamasi itu, ya, menurut keterangan Tengku Muhammad Hasan kepada saya, salah seorang anggota PPKI, itu dirumuskan, ya, menjelang sahur pagi hari, ya, merumuskan teks proklamasi yang diucapkan pada keesokan pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945. Jadi banyak peristiwa penting dalam sejarah terjadi di bulan suci Ramadan, dan saya kira kita umat Islam wajiblah kita bersukacita menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Kita mempersiapkan mentalitas kita, mempersiapkan fisik kita, dan menangkap satu makna yang tersembunyi yang selama ini tidak dapat kita pahami. Betapa pentingnya ibadah puasa itu dalam membangun spiritualitas, mentalitas bangsa kita, dan juga sekaligus membangun fisik kita menjadi bangsa yang kuat dan sehat dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Yang saya harapkan adalah, terutama bagi generasi muda, ya, saya tidak pesimis melihat generasi muda, karena saya melihat bahwa generasi muda sekarang mempunyai ketertarikan kepada Islam jauh lebih dibandingkan dengan generasi terdahulu. Pemahaman mereka terhadap Islam juga lebih baik dibandingkan dengan generasi terdahulu. Dan kita melihat bahwa menunaikan ibadah puasa ini sudah menjadi suatu rutinitas, kebiasaan, ya, menjadi satu bagian daripada kultur bangsa kita. Dan kita lihat tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga semua media massa kita, media sosial kita, televisi kita, semua mengetengahkan atau menyiarkan kegiatan-kegiatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan makin hari makin banyak orang yang merasa kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang memang harus ditunaikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentu akan berdampak bagi kehidupan yang lebih baik, bagi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai umat beragama, yang kita harapkan di suatu ketika jadilah negara kita ini Indonesia yang maju dan modern, adil dan makmur, termasuk dalam kelompok negara maju di dunia, tapi dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kehidupan kita, di mana nilai-nilai Islam itu menjadi landasan membangun peradaban masa depan bangsa kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.